Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fotade Prasetyo. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir dari praktikum Sistem Benam 2, di mana kelompok saya terdiri dari saya sendiri serta Muhammad Rafli Nur Hidayat. Jadi proyek akhir yang kami presentasikan kali ini berjudul Smart Parking Direction, di mana Smart Parking Direction merupakan sebuah ide yang dapat membantu sebuah kota menjadi smart city sebab memiliki fasilitas serta lahan parkir yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan melibatkan teknologi. Di mana pada saat ini kan lahan parkir ini kan makin sempit ya, terutama di kota-kota kayak Jakarta. Terus makanya proyek Smart Parking Direction ini hadir untuk menyelesaikan problematika kurangnya efisiensi lahan parkir, sehingga nanti tuh kalau misalnya udah ada alat ini tuh parkir kita itu bisa lebih rapat lagi, terus nggak banyak space yang kebuang sia-sia. Selain itu, Smart Parking Direction ini dapat dipasang di bagian samping serta belakang pada pembatas parkir. Sistem alarm ini dapat bekerja dengan bantuan sensor ultrasonik. Nantinya itu sensor ultrasoniknya akan mendeteksi jarak antara mobil dengan batas wilayah parkir. Apabila bodi bagian belakang ataupun samping sudah mendekati dari pembatas parkir, maka buzzer akan berbunyi. Setelah buzzer berbunyi, nanti lampu LED akan menyala sebagai peringatan bahwa mobil akan mendekati batas atau mencegahnya supaya tidak menabrak eh, pembatas bagian belakang serta bagian samping. Selain itu, pada sistem alarm ini juga dilengkapi dengan LCD yang berkomunikasi secara I2C ke Arduino sebagai opsional, misalnya pengendara masih belum notice buzzer ataupun LED. Sistem dari Smart Parking Direction ini dapat menjadi implementasi yang sangat baik bagi orang yang berkebutuhan khusus, misalnya tunarungu. Jadi, dengan adanya Smart Parking Direction ini, kaum-kaum yang tunarungu ataupun eh, kurang dapat mendengar itu bisa ngenotis tuh lewat LCD-nya, kan tulisan LCD kan gede, serta juga ada lampu klip yang pakai LED. Jadi buat kaum-kaum tunarungu dapat mengendarai kendaraan, terutama jadi pas proses parkir memarkir itu lebih mudah karena 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 udah ada LED sama LCD untuk tunarungu. Jadi eh, pengendara dengan tunarungu ini dapat meminimalisir atau menghindari adanya gesekan serta penyoknya yang terjadi pada kendaraan. Berikut merupakan rangkaian Proteus dari Smart Parking Direction, di mana di sini kita memakai Arduino, terus juga modul yang kita gunakan itu ada empat. Yang pertama ada LCD 2C, terus juga kita menggunakan sistem sensor ultrasonik, terus juga kita menggunakan buzzer, terus ada tiga LED, LED hijau, kuning, sama merah. Terus juga di sini kita itu dibagi menjadi tiga. Jadi misalnya kalau misalnya jarak pembatas dengan mobil itu di atas 25 cm, maka LCD-nya ini bakal ngeprint aman, karena itu kan jaraknya masih jarak aman di atas 25 cm. Serta pas jaraknya udah kurang dari 25 cm, tapi masih lebih jauh nih daripada 10 cm, maka eh, yang bakal keluar itu tulisan awas, awas nabrak, awas, karena eh, wah, itu masih 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 bisa lah, masih bisa ditolerir jaraknya. Terus yang terakhir ada stop, itu kalau misalnya jarak mobil sama pembatas itu sudah kurang dari 10 cm. Nah, selain itu juga kita pakai pelengkap LED green. LED green itu kalau misalnya aman, yellow itu awas, red itu kalau udah deket banget atau stop. Sekarang kita masuk ke bagian memberagakan rangkaian. Jadi di sini kelompok kami menggunakan mobil kecil karena jika menggunakan mobil besar tidak dapat digunakan pada dalam ruangan. Oke, jadi di sini terdiri dari tiga lampu. Yang pertama lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, terus juga ada buzzer. Di sini ada buzzer, terus sensor ultrasonic. Terus di sini keadaan yang pertama pada LCD itu jarak di atas 25 cm atau jarak aman dari pembatas.
Jadi pas jarak aman ini LED-nya berwarna hijau dan tidak ada bunyi dari buzzer. Oke, kita dekatkan agar mencapai jarak 25 cm ke bawah. Oke, jadi saat ini jarak yang terdeteksi itu 18 cm dengan keterangan awas, di mana awas itu keadaan ketika jarak dari mobil sampai ke pembatas yaitu antara 10 cm sampai dengan 25 cm. Maka saat keadaan awas itu juga buzzer akan menyala serta lampu yang berwarna pada lampu LED yaitu lampu yang berwarna kuning. Selanjutnya keadaan terakhir yaitu saat jarak di bawah 10 cm. Oke, jadi pas jarak di bawah 10 cm maka LED akan berwarna merah, buzzer tetap menyala sehingga pengendara dapat lebih aware ya, karena juga lampunya warna merah. Terus juga di sini ada LCD itu nanti bakal ditempatkan di belakang kayak gini, supaya kita itu bisa ngeliat dari kaca spion depan, spion atas mobil. Kita tuh bisa ngeliat berapa jarak dari mobil kita sampai ke pembatas. Mungkin sekian yang dapat diperagakan dari kelompok kami. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rafi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pemrograman di Arduino yang akan kita gunakan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kembali modul apa saja yang kita gunakan. Yang pertama ada modul input analog dan output digital. Selanjutnya ada komunikasi secara serial antara Arduino dengan LCD, serta adanya sensor yaitu sensor ultrasonik. Yang pertama di sini kita melakukan statement atau mendefinisikan library yang kita gunakan, yaitu ada library war.h liquid crystal underscore i2c.h. Kenapa kita menggunakan komunikasi I2C? Karena kita lihat bahwa penggunaan pin pada LCD untuk terhubung kepada sebuah Arduino itu sangatlah banyak. Bahkan bisa menghabiskan semua pin Arduino itu untuk satu LCD saja. Nyatanya kita membutuhkan pin-pin di Arduino tersebut untuk terhubung ke perangkat-perangkat lain, misalnya kayak sensor, terus kayak LED, terus kayak kabel-kabel lainnya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya digunakan komunikasi secara serial antara Arduino dengan LCD dibantu dengan sebuah modul, sehingga nantinya LCD akan dihubungkan dengan modul tersebut, lalu modul tersebut bagian SCL dan SDA-nya akan dihubungkan ke sebuah Arduino. Bisa kita lihat bahwa LCD yang kita gunakan yaitu LCD dengan ukuran 16x2 dengan default address 0x27. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan pin-pin yang ada atau yang kita hubungkan ke sebuah Arduino. Yang pertama, di sini ada trigger pin dari sensor ultrasonic, dia dihubungkan dengan pin 9 di Arduino. Selanjutnya ada echo pin, yaitu dari ultrasonic juga dihubungkan pada pin ke-10 di Arduino. Selanjutnya ada buzzer dihubungkan ke pin 11 di Arduino. Selanjutnya ada 3 buah LED 1 dihubungkan ke pin 12 Arduino, LED 2 dihubungkan ke pin 13 Arduino, dan LED 3 dihubungkan ke pin 8 Arduino. Selanjutnya juga kita mendefinisikan beberapa variabel. Di sini ada variabel duration atau durasi, ada variabel distance atau jarak, dan ada variabel safety distance atau jarak aman. Nah, selanjutnya di void setup sendiri, kita akan mendefinisikan beberapa pin yang berperan sebagai input atau output. Bisa dilihat sendiri bahwa pada sensor ultrasonik, dia itu echo pinnya berperan sebagai input atau masukan ke dalam Arduino dan program tersebut. Selanjutnya, trigger pin akan menjadi sebuah output yang merespon adanya gelombang yang disampaikan dari benda tersebut. Selanjutnya, selain itu juga buzzer LED 1, LED 2, dan LED 3 akan berperan sebagai output, yang dimana ini akan menandakan kondisi suatu keadaan di lahan parkir tersebut. Selanjutnya kita masuk untuk menginisiasi LCD, di mana di sini kita mengharapkan bahwa LCD itu bisa backlight terhadap penggunaannya. Selanjutnya kita juga serial beginnya kita buat 9600. Di void loop sendiri, kita akan yang pertama kali adalah menjadikan sebuah trigger pin-nya itu adalah kosong, alias dia tidak dipengaruhi oleh kondisi sebelum alat itu benar-benar berfungsi. Dalam artian, sebelum alat ini benar-benar berfungsi, trigger pin dibuat lebih aman dan dianggap kosong, sehingga dibuatlah seperti ini, yaitu digital write trigger pin low dulu pertama,
terus yang ada delay selama milisecond, 2 milisecond, selanjutnya ada digital wait lagi, trigger pinnya kita buat high, terus ada delay lagi selama 10 milisecond, selanjutnya akan kita buat low lagi trigger pinnya, dan itu akan menandakan kondisi awal dari trigger pin tersebut alias belum ada benda yang menyentuhnya. Nah, selanjutnya kita harus mendefinisikan bahwa sebuah durasi itu merupakan uh, sebuah waktu atau sebuah durasi yang dideteksi oleh echo pin, di mana durasi ini merupakan 2 kali dari pantulan atau dari gelombang tersebut. Pertama, gelombang disampaikan ke benda, benda akan memantulkan gelombang tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan duration. Oleh karenanya, di distance, kita akan melakukan perubahan dari durasi ke distance dengan rumus durasi dikali kecepatan cahaya atau rambat dari sebuah bunyi tersebut, lalu dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena tadi kita bilang bahwa durasi tersebut bolak-balik. Sehingga kita bisa dapatkan distance tersebut adalah durasi dikali 0,034 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendefinisikan atau menyimpan distance tersebut ke dalam variabel lain, yaitu safety distance. Di sini kita akan membuat beberapa keadaan untuk safety distance tersebut. Yang pertama, ketika tidak ada benda atau tidak ada mobil sama sekali, alias ketika jarak mobil tersebut lebih dari 99 cm, maka di dalam sebuah LCD akan memprint out tulisan jarak 000 dalam artian tidak ada kendaraan yang mendekati parkir tersebut. Nah, dan juga di situ buzzer dan LED warna merah dan warna kuning itu tidak berfungsi. Alias yang berfungsi adalah LED warna hijau yang menandakan bahwa kondisinya yaitu tersedia parkiran tersebut. Selanjutnya, ketika ada mobil yang mendekati lahan parkir tersebut dengan jarak lebih dari 25 cm, maka LED pin yang menandakan lampu warna hijau tetap menyala, tapi buzzer dan juga lampu merah dan kuning masih akan mati. Dalam artian, ini merupakan jarak yang paling aman untuk mobil mengatur jaraknya mendekati ke pembatas parkir tersebut. Dan juga nantinya di sini di LCD akan memprint out tulisan jarak mobil tersebut ke pembatas parkir yang paling belakang, di mana dia nanti bisa memperkirakan nih parkiran sisanya itu tinggal berapa sentimeter lagi ke belakang sehingga dia bisa mempaskan posisinya. Dan juga di sini akan ada terprint out tulisan aman yang berarti posisi tersebut sangat aman. Selanjutnya, ketika mobil sudah berada di jarak antara lebih sama dengan 10 dan kurang dari 25, maka lampu warna hijau akan mati, buzzer akan menyala, dan lampu warna kuning akan menyala. Dalam artian, di sini akan memberi peringatan bahwa jarak sudah akan mendekati 10 cm, di mana akan sangat dekat dengan pembatas tersebut. Oleh karenanya, pengendara mobil akan diberi peringatan di LCD berupa kata awas dan juga jarak yang sudah dekat tersebut, sehingga nantinya pengendara akan lebih hati-hati untuk menata mobilnya di lahan parkir tersebut. Terakhir, ketika kendaraan tersebut sudah berada di jarak kurang dari 10 cm, maka buzzer akan terus menyala dan LED warna merah akan terus menyala. Nah, inilah merupakan kondisi yang sangat krusial di mana mobil sudah harus stop, sehingga mobil tersebut tidak akan menabrak dengan pembatas parkir di paling belakang. Nah, selanjutnya, tak hanya di LCD, kita juga akan memprint out kondisi tersebut dalam sebuah serial print, sehingga kita dapat melakukan monitoring secara jarak jauh, bisa dilihat jaraknya nanti di monitor tersebut. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.